Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Sumber Daya Agribisnis. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai perjanjian kerja outsourcing PT Gatra Karya Utama. Dengan anggota saya, Azalia Gusfilda, NPM 19751010, dan kedua rekan saya, Bella Mareta Anggela, NPM 19751011, dan Desti Rostiana Ningsih, NPM 19751013. Latar belakang. Perjanjian kerja menurut Profesor Imam Supomo, SH, adalah suatu perjanjian di mana pihak satu atau buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain atau majikan yang mengikat untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 64 sampai Pasal 66. Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Ketentuan mengenai perjanjian outsourcing yang berupa perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan diantaranya mengenai ketentuan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ketentuan mengenai perjanjian outsourcing yang berupa perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memuat ketentuan sebagai berikut, diantaranya pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan aturan hukum mengenai perjanjian outsourcing perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, bentuk dan isi perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama. Perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama ini terdiri dari subjek perjanjian yaitu para pihak dalam perjanjian, kemudian objek perjanjian berupa pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Adapun jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai prestasi dan perbuatan melawan hukum. Perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama, jangka waktu perjanjiannya yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember tahun 2018. Apabila selama jangka waktu tersebut di atas tenaga kerja sudah memasuki usia 55 tahun, maka secara otomatis tenaga kerja diistirahatkan meskipun jangka waktu perjanjian kerja belum berakhir. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Selanjutnya, hak dan
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama adalah sebagai berikut. Pihak kedua berkewajiban mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan termasuk dipindahkan di dalam lingkungan PT Perkebunan Nusantara 10 Persero, menyimpan dan menjaga rahasia perusahaan atau rahasia jabatan termasuk menjaga keamanan aset perusahaan, memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan perusahaan yang langsung menyangkut tugas dan kewajibannya, maupun berlaku secara umum. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai Standar Operating Procedure atau SOP dari PT Perkebunan Nusantara 10 Persero, Kebun, Klaten. Berkaitan dengan ketentuan prestasi, pihak kedua dilarang menyalahkan wewenang jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan yang merugikan perusahaan, antara lain dengan membawa atau menggunakan barang-barang atau alat-alat milik perusahaan tanpa izin pimpinan perusahaan, menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya, menyediakan tenaganya dalam waktu tugas dinas secara perorangan atau bersama-sama dengan orang lain, dan secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan usaha lain. Pihak kedua yang tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 hari kerja terus-menerus tanpa disertai keterangan secara tertulis dengan bukti-bukti yang sah, dianggap mengundurkan diri secara sepihak. Selanjutnya, pihak kedua dilarang berkaitan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum, diantaranya tindak kriminal dan segala bentuk kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kecerobohan, dan keledoran tenaga kerja bukan menjadi tanggung jawab pihak ke satu, tetapi tanggung jawab penuh pihak kedua dengan tidak menghubungkan masalah tersebut dengan pihak ke satu. Selama proses hukum berjalan, maka tenaga kerja tersebut telah dinyatakan dikeluarkan. Yang kedua, ada penerapan aturan hukum mengenai perjanjian outsourcing perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena pekerja outsourcing melakukan pekerjaan di luar proses produksi dan memiliki hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing dalam bentuk perjanjian outsourcing. Berkaitan dengan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena dibuat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak. Penutup, kesimpulan. Bentuk perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama adalah tertulis. Isi perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama terdiri dari subjek perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 66 UU Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHP Perdata. Aturan mengenai outsourcing diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64 sampai 66.
berkaitan dengan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian outsourcing pada PT Gatra Karya Utama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah dibuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena pekerja outsourcing digunakan untuk pekerjaan di luar proses produksi dan terdapat hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing dalam bentuk perjanjian kerja outsourcing yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak. Mengenai pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja outsourcing pada PT Gatra Karya Utama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah dibuat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Saran 1. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai apa itu pekerja outsourcing dan bagaimana bentuk perjanjian outsourcing yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak mudah terjadi penipuan. 2. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih melindungi hak-hak pekerja dengan adanya aturan-aturan hukum yang jauh lebih lengkap mengenai outsourcing sehingga minimnya aturan mengenai outsourcing tidak dapat dengan mudah disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Dan 3. Bagi perusahaan outsourcing diharapkan dapat melaksanakan praktek outsourcing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.